Hai, nama saya Rizal Hafian dan kita akan belajar seni rupa. Baik, sekarang kita akan membahas apa itu yang namanya unsur seni rupa. Sebelum itu, kita harus memahami bahwa setiap apa yang dilihat oleh manusia, baik itu sebuah gambar, foto, video, art, dan benda apapun yang terlihat oleh mata, kita itu terbentuk dari unsur-unsur rupa, baik itu sebuah garis, bidang, bangun ruang, tekstur warna, dan lain-lain. Hal ini sangat berkaitan erat dengan kepekaan visual yang kita miliki atau yang dapat kita sebut sebagai kecerdasan visual spasial. Lalu apa itu kecerdasan visual spasial? Kecerdasan visual spasial merupakan salah satu dari teori yang dicetuskan oleh Howard Gardner tahun 1983 dalam buku Frames of Mind, The Theory of Multiple Intelligence, yaitu tentang kecerdasan ganda atau multiple intelligence. Dan kecerdasan itu diantaranya adalah, yang pertama adalah linguistik, lalu logika matematika, kinestetik, intrapersonal, interpersonal, lalu musikal, eksistensial, naturalis, dan yang pasti visual spasial. Kecerdasan visual spasial merupakan kemampuan terampil dalam membayangkan, mengingat, dan membentuk kembali bayang-bayangan visual. Kecerdasan ini juga merupakan kemampuan membayangkan dan menyampaikan ide dalam bentuk gambar 2 dimensi ataupun 3 dimensi. Dan pastinya, kecerdasan visual spasial sangat berkaitan erat dengan unsur-unsur rupa yang meliputi kepekaan pada warna, garis, bentuk, ruang, dan hubungan antara unsur-unsur rupa tersebut. Tanpa kita sadari, sebenarnya apa yang kita lihat baik di gambar, di foto, ataupun benda yang memang dilihat oleh mata secara langsung itu terbentuk dari unsur-unsur rupa. Contoh, seperti foto yang di samping saya, apakah kalian melihat unsur rupa seperti garis ataupun bidang? Seperti yang kalian lihat, pada gambar ini sebenarnya terbentuk dari beberapa garis. Bagaimana terlihat dari hanya sebuah foto, kita bisa menghubung-hubungkan sebuah garis, dan sebenarnya kalau secara kita bisa dilihat secara detail dari bentuk bangunan, baik itu lantainya, temboknya, jendelanya, pintunya, itu terbentuk dari garis-garis. Bahkan untuk figur manusia pun itu terbentuk dari garis-garis yang akhirnya membentuk sebuah bidang. Nah, sekarang saya akan coba untuk menghilangkan gambar aslinya, lalu menambahkan warna. Bisa kita lihat, dan memang dari sebuah foto saja kita bisa membentuk sebuah garis-garis yang baru dan bidang-bidang yang baru. Berikutnya pada gambar satu lagi, apakah kalian melihat unsur gelap dan terang pada foto ini? Dalam foto ini, saya menandai beberapa bagian yang memang terlihat di mana ada gelap, di mana ada terang, bukan hanya sebatas ada hitam dan putih. Tapi di sini ada intensitas cahaya yang sangat kontras. Bisa dilihat dari yang sudah ditandai dengan warna merah. Mungkin sepertinya kalian sudah mulai mengetahuinya. Lalu, bagaimana dengan makhluk hidup yang memiliki bentuk yang tidak beraturan? Apakah masih terlihat unsur visual pada wujud mereka? Jika kalian sadar, bahkan gambar atau foto makhluk hidup pun terbentuk dari unsur-unsur
seni rupa. Contoh seperti foto di samping saya. Di sini ada gambar sebuah makhluk hidup yaitu bunglon, di mana saya di sini men-tracing atau menjiplak dari gambar, yang mana bahkan makhluk hidup pun itu wujudnya terbentuk dari unsur-unsur visual. Tidak terbatas bahwa itu benda mati, bahkan benda hidup pun itu memiliki unsur visual yang sama, baik itu garis, bidang, warna, dan lain-lainnya. Ini saya menyederhanakan gambar agar terlihat lebih jelas. Unsur yang lain seperti warna, tekstur, dan gelap terang pun ada pada makhluk hidup, baik hewan, seperti yang ada di gambar sini. Terlihat seperti banyak warna, lalu gambar satu lagi. Dari pemaparan gambar-gambar yang telah diperlihatkan sebelumnya, jadi apa sih yang dinamakan unsur seni rupa itu? Jadi kalau misalkan kalian tahu, unsur-unsur seni rupa adalah satuan terkecil dari kesatuan karya rupa. Unsur-unsur ini membentuk sebuah wujud atau visual baik karya seni rupa seperti lukisan, foto, gambar, patung, kriya, ataupun lainnya. Unsur-unsur seni rupa yang harus kalian pahami itu ada 8. Mulai titik, ada garis, bidang, bentuk, ruang, gelap terang, tekstur, dan yang terakhir adalah warna. Dalam keseharian, unsur-unsur tersebut telah ada di sekeliling kita. Baik sadar atau tidak sadar, kita akan bertemu dengan unsur-unsur seni rupa. Baik saat sedang berkarya ataupun hanya sekadar memandangi sebuah gambar ataupun benda tertentu. Baik, kita akan bahas satu persatu unsur seni rupa. Yang pertama adalah titik. Titik merupakan salah satu unsur seni rupa terkecil dan awal dari sebuah karya. Jadi kalau bisa dibilang titik adalah sebuah koordinat tanpa dimensi atau area. Sebenarnya titik digunakan untuk menciptakan unsur-unsur yang lain. Karena itu terkadang beberapa ahli lain tidak memasukkan titik sebagai unsur seni rupa. Yang berikutnya adalah garis. Garis adalah hubungan dua titik atau jejak titik yang saling bersambungan atau berderet. Garis dapat digunakan untuk berbagai hal dan salah satu unsur terpenting dari sebuah karya, baik secara langsung maupun hanya bersifat semu atau maya. Berikutnya adalah bidang. Bidang merupakan garis yang ujungnya saling bertemu dan membuat area tertutup. Bidang menempati ruang dua dimensi atau kita disebut dwimatra. Juga bidang adalah suatu bentuk raut pipih datar sejajar dengan dimensi panjang dan lebar serta menutup permukaan. Selanjutnya adalah bentuk. Bentuk adalah susunan titik, garis, dan bidang yang menyerupai objek, bisa disebut trimatra dalam ruang dua dimensi. Bentuk biasanya dibuat dengan menggunakan gelap terang yang dimanipulasi oleh proses gradasi. Berikutnya adalah ruang. Ruang dalam seni rupa adalah area di sekitar objek, baik di belakang, di atas, ataupun di dalam. Secara umum, biasanya ruang dikaitkan dengan 3 dimensi. Namun dalam seni rupa, ruang adalah unsur yang memberikan kesan keluasan, kesatuan, kedalaman, jauh atau dekatnya suatu objek. Berikutnya adalah gelap terang. Gelap terang adalah unsur terpenting dalam membuat bentuk agar tampak 3 dimensi dengan memanfaatkan highlight atau bagian terang dan shading atau bayangan. Berikutnya adalah tekstur. Tekstur adalah bagaimana permukaan terasa pada saat diraba. Lalu tekstur dapat menjadi nyata ataupun hanya disimulasikan saja melalui gelap terang dan warna. Tekstur dapat dibedakan menjadi 2, yaitu nyata dan semu. Yang terakhir adalah warna. Warna merupakan sebuah unsur seni rupa yang membuat karya seni menjadi lebih hidup dan ekspresif. Berdasarkan teori warna, terdapat 7 spektrum warna. Jadi itulah yang dimaksud dengan unsur-unsur seni rupa.
Bila ada yang ditanyakan, silakan cantumkan nama, kelas, dan pertanyaan di kolom komentar di bawah. Jangan lupa cantumkan hashtag belajar seni rupa. Semoga kalian tidak cepat puas dan terus memiliki motivasi untuk belajar dan mencari informasi tentang pembelajaran ini dari sumber yang lainnya. Dan semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kalian berada. Sekian dari saya Rizal, terima kasih.